Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian kehilangan seseorang yang sangat kalian sayangi? Kehilangan yang begitu dalam hingga rasanya dunia berubah? Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh hikmah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus berbagi kisah inspiratif yang menyentuh hati. Langkah kaki Raka terasa berat saat memasuki rumah yang kini terasa begitu sepi dan hampa. Tangannya masih menggenggam kunci, namun ia tidak langsung menutup pintu. Ia hanya berdiri di ambang pintu, memandangi ruang tamu yang seakan kehilangan kehidupannya. Sofa coklat tua yang biasa diduduki ibunya kini terlihat kosong, seperti kehilangan jiwanya. Meja kayu di sudut ruangan masih menyimpan secangkir teh yang sudah kering, entah sejak kapan. Jam dinding di atas televisi berdetak perlahan. Tapi bagi Raka, suara itu terdengar semakin nyaring, seakan mengingatkannya pada waktu yang terus berjalan tanpa bisa diulang. Sejak kepergian ibunya seminggu lalu, rumah ini tak lagi sama. Sebelumnya, setiap ia pulang, aroma masakan ibunya selalu menyambutnya di depan pintu. Terkadang, ia bahkan bisa mencium harum kuah sop atau bau bawang goreng yang baru ditumis. Namun kini, tidak ada lagi kehangatan itu. Tidak ada lagi suara sendok yang beradu dengan panci. Tidak ada lagi langkah-langkah kecil ibunya yang sibuk di dapur. Hanya ada kesunyian yang menyelimuti ruangan, membuat dadanya terasa sesak. Raka menarik napas panjang, mencoba mengusir perasaan itu, tapi justru semakin dalam ia merasakan kehampaan yang menusuk. Pelan-pelan, ia melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Suara pintu yang tertutup menggema di dalam rumah, membuatnya tersadar bahwa kini ia benar-benar sendirian. Ia berjalan menuju ruang tamu dan meletakkan tas kerjanya di atas meja. Matanya mengarah ke foto keluarga yang tergantung di dinding. Di dalam foto itu, ibunya tersenyum hangat, mengenakan kebaya merah kesukaannya. Ia berdiri di samping Raka dengan tatapan penuh kebanggaan. Raka mengulurkan tangan, jemarinya menyentuh bingkai foto itu dengan lembut. "Bu," bisiknya, tapi tak ada yang menjawab. Ia lalu melangkah ke dapur, berharap bisa menemukan sedikit kenangan yang tersisa. Tangannya menyentuh meja makan yang dulu menjadi tempat mereka berbincang. Ia bisa membayangkan ibunya duduk di sana, menunggunya pulang sambil menyiapkan sepiring nasi hangat. "Kamu mau makan apa hari ini, Nak?" Suara ibunya kembali terngiang di telinganya. Tapi itu hanya ilusi. Hanya bayangan dari masa lalu yang tidak akan pernah kembali. Air mata mulai menggenang di matanya, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin menangis, setidaknya tidak sekarang. Raka menarik kursi dan duduk. Matanya tertuju pada secari kertas yang tergeletak di meja. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dan membaca tulisan tangan ibunya yang begitu familiar. Itu adalah daftar belanja terakhir yang ditulis ibunya sebelum pergi untuk selamanya. Beras, ayam, bawang merah, cabai. Raka tersenyum pahit. Ibunya bahkan masih memikirkan makanan yang akan dimasaknya untuknya. Tapi ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sering menolak ajakan ibunya untuk makan bersama. Sekarang, satu-satunya hal yang tersisa hanyalah secari kertas dan kenangan yang menyakitkan. Selama ini, Raka selalu berpikir bahwa ibunya akan selalu ada. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa rumah adalah tempat yang tetap, tidak akan berubah, dan orang-orang di dalamnya akan selalu menunggunya. Namun, kini ia menyadari betapa salahnya anggapan itu. Kehidupan terus berjalan, waktu terus berputar, dan tidak ada yang benar-benar abadi. Ibunya telah pergi, meninggalkan ruang kosong yang tidak akan pernah bisa diisi oleh siapa pun. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba mengabaikannya, kenyataan itu tetap menusuk hatinya setiap kali ia menjejakkan kaki di rumah ini. Dulu, ia sering berpikir bahwa kesibukannya lebih penting. Ia menghabiskan hari-harinya dengan bekerja,
mengejar target, dan berkumpul dengan teman-temannya. Setiap kali ibunya menelepon, ia menjawab dengan singkat, "Nanti ya, Bu. Aku sibuk." Kadang-kadang, ia bahkan tidak mengangkat telepon sama sekali, berpikir bahwa ibunya akan mengerti. Namun sekarang, ia baru menyadari betapa bodohnya dirinya. Telepon itu tidak akan pernah berbunyi lagi. Tidak akan ada lagi suara lembut ibunya yang menanyakan kabarnya atau mengingatkannya untuk makan. Sekarang, satu-satunya hal yang tersisa hanyalah penyesalan. Dengan hati berat, Raka berjalan ke kamar ibunya. Udara di dalam ruangan masih mengandung sisa aroma khas ibunya, campuran lembut antara minyak kayu putih dan bedak bayi yang selalu ia pakai sebelum tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap selimut yang masih rapi, seolah ibunya baru saja bangun pagi tadi. Tangannya terulur, meraba kain itu dengan lembut, seakan berharap bisa merasakan kehangatan yang telah hilang. Namun, yang ia rasakan hanyalah dingin, seperti kekosongan yang kini mengisi hatinya. Saat membuka laci meja rias, matanya tertuju pada sebuah buku harian tua. Sampulnya sudah sedikit usang, tapi tulisan tangan ibunya masih jelas terbaca di halaman pertama. Dengan hati-hati, ia membuka buku itu dan mulai membaca. Kata demi kata yang tertulis di sana seolah menjadi suara ibunya yang berbicara langsung kepadanya. "Hari ini, Raka tidak pulang lagi. Aku memasak makanan kesukaannya, tapi mungkin dia terlalu sibuk. Aku harap dia baik-baik saja." Jantung Raka berdegup kencang. Ia membalik halaman berikutnya. "Kadang aku rindu saat Raka masih kecil. Dulu, dia selalu memelukku sebelum tidur. Sekarang, dia jarang pulang, tapi aku tetap menunggunya. Aku hanya ingin melihatnya sebentar, mendengar suaranya, dan tahu bahwa dia baik-baik saja." Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Dadanya terasa sesak, dan napasnya terengah. Ia menggenggam buku itu erat-erat, seolah bisa mengembalikan waktu jika ia cukup kuat memeluknya. "Ibu, aku minta maaf." Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Namun, tidak ada lagi yang bisa mendengar permintaan maafnya. Tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Kehilangan ini benar-benar membuka matanya. Tapi sayangnya, ia terlambat menyadarinya. Raka duduk di lantai kamar ibunya, masih menggenggam buku harian itu erat di dadanya. Ia menutup matanya, mencoba mengingat kembali setiap detail tentang ibunya. Suara lembutnya, senyum hangatnya, tatapan penuh kasih sayangnya. Dulu, ia tidak pernah berpikir bahwa semua itu akan menjadi kenangan. Baginya, ibunya adalah sosok yang selalu ada, yang tidak akan pernah pergi. Namun, kini ia sadar bahwa hidup tidak bekerja seperti itu. Waktu tidak bisa diputar, dan kehadiran seseorang yang kita cintai bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Ia membuka halaman lain dalam buku harian itu. Beberapa halaman berisi tulisan yang hampir sama. Ibunya menulis tentang betapa ia menunggu kepulangan Raka, tentang betapa ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama anaknya. Setiap kata terasa seperti pisau yang mengiris hatinya perlahan, mengingatkannya pada semua kesempatan yang telah ia lewatkan. Ada satu halaman yang membuatnya terhenti lebih lama. "Hari ini, aku merasa sedikit lelah. Raka belum juga pulang. Aku ingin sekali meneleponnya, tapi aku tidak ingin mengganggunya. Mungkin nanti, jika dia punya waktu, dia akan menghubungiku lebih dulu." Tangan Raka bergetar saat membaca kalimat itu. Ibunya tidak ingin mengganggunya. Padahal, hanya satu panggilan singkat pun seharusnya bisa ia luangkan. 1 menit dari waktunya untuk bertanya, "Bu, bagaimana kabarnya hari ini?" Mungkin cukup untuk membuat ibunya merasa bahagia. Namun, ia tidak pernah melakukannya. Ia terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri, dengan ambisi dan kesibukannya yang kini terasa tidak ada artinya dibandingkan dengan kehilangan ini. Ia menutup buku harian itu perlahan, lalu meletakkannya di atas meja rias, seolah ingin
menyimpannya dengan baik, seperti sebuah harta karun yang tidak boleh hilang. Matanya beralih ke lemari pakaian ibunya. Dengan hati-hati, ia membuka pintunya dan merasakan aroma khas ibunya yang masih tersisa di kain-kain yang tergantung rapi di dalamnya. Ia mengambil salah satu baju ibunya, lalu memeluknya erat. Untuk sesaat, ia bisa membayangkan bahwa ibunya masih ada, bahwa ia hanya keluar sebentar dan akan segera kembali. Tapi kenyataan kembali menamparnya. Ibunya tidak akan kembali. Tidak hari ini. Tidak besok. Tidak selamanya. Pelan-pelan, ia berdiri dan melangkah keluar kamar. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya membawa beban yang tidak terlihat. Ia berjalan menuju ruang tamu, menatap meja makan yang masih menyimpan piring dan gelas yang tidak terpakai. Ia bisa membayangkan ibunya duduk di sana, menunggunya pulang, menyiapkan makanan dengan penuh cinta. "Kamu pasti lapar, Nak. Ibu sudah masak makanan kesukaanmu." Suara ibunya kembali terngiang di telinganya. Raka menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindari kesedihan ini lebih lama lagi. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di kursi yang biasa diduduki ibunya. Tangannya terulur ke atas meja, meraba-raba permukaannya, seolah mencari jejak tangan ibunya yang dulu sering menyentuh tempat yang sama. "Bu, maafkan aku," ucapnya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar, tapi ia tetap mengucapkannya. Seandainya saja ia bisa mengucapkannya lebih cepat, sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Raka terbangun dengan mata yang masih sembab. Tidurnya tidak nyenyak. Sepanjang malam, bayangan ibunya terus menghantuinya, membuatnya terjaga. Dalam kesedihan yang mendalam, ia menatap langit-langit kamar, mencoba mencari ketenangan. Tapi yang ada hanyalah keheningan yang semakin menyesakkan dada. Akhirnya, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar. Langkah kakinya terasa berat saat ia melangkah menuju dapur. Biasanya, ibunya sudah berada di sana, menyiapkan sarapan dengan senyum hangatnya. Sekarang, yang ia temukan hanyalah meja kosong dan peralatan masak yang tidak lagi digunakan. Ia menarik kursi dan duduk di meja makan. Tangannya terulur ke arah cangkir teh ibunya, yang masih tertinggal di sudut meja. Ia mengusap permukaan cangkir itu dengan jemarinya, seolah mencoba mencari kehangatan yang dulu selalu ada. "Bu, aku rindu," bisiknya pelan. Suara itu hampir tenggelam dalam kesunyian. Ia tidak menyangka kehilangan bisa sesakit ini. Ia tidak pernah benar-benar memahami arti kehadiran seseorang sampai orang itu benar-benar pergi. Setelah beberapa saat termenung, Raka memutuskan untuk pergi ke makam ibunya. Dengan membawa seikat bunga, ia melangkah perlahan ke area pemakaman. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan hatinya untuk terus maju. Saat tiba di pusara ibunya, ia berlutut dan meletakkan bunga di atas makam yang masih basah. "Bu, maafkan aku," suaranya bergetar. Matanya kembali dipenuhi air mata yang sulit ia bendung. "Aku seharusnya lebih sering pulang. Aku seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibu. Tapi aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri." Ia mengusap batu nisan yang bertuliskan nama ibunya, merasakan dinginnya permukaan itu di ujung jarinya. Seandainya ia bisa kembali ke masa lalu, ia akan melakukan segalanya dengan berbeda. Tapi waktu tidak bisa diputar, dan yang tersisa kini hanyalah penyesalan. Sepulang dari makam, Raka duduk sendirian di ruang tamu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun kepergian ibunya meninggalkan luka yang mendalam. Ia tidak ingin lagi mengulangi kesalahannya. Ia mengambil ponselnya dan mulai mencari nomor ayahnya. Setelah beberapa detik ragu, ia akhirnya menekan tombol panggil. "Halo, Ayah," suaranya terdengar pelan, tapi cukup jelas. Di seberang telepon, suara ayahnya terdengar terkejut. "Raka? Ada apa, Nak?" Raka menghela napas sebelum menjawab. "Besok aku mau pulang, Yah.
Aku ingin menghabiskan waktu dengan ayah. Di seberang telepon, ayahnya terdiam sejenak. Lalu suaranya terdengar lebih lembut, penuh haru. Ayah selalu menunggumu, nak. Kata-kata itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia baru sadar bahwa selama ini bukan hanya ibunya yang ia abaikan, tetapi juga ayahnya. Namun, kali ini ia tidak akan mengulangi kesalahannya. Kehilangan telah membuka matanya. Ia belajar bahwa waktu bersama orang-orang tercinta adalah sesuatu yang tidak boleh disia-siakan. Sahabat semua, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Luangkan waktu untuk orang-orang yang kita cintai sebelum semuanya terlambat. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi cerita penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.